Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizaluddin. Saya dari kelas RA5 dengan NIM 210638, Prodi Manajemen semester 3. Baik, pada video kali ini kita akan membahas tentang teori ekonomi. Pengertian teori ekonomi. Secara umum, ekonomi ini memiliki pengertian sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana cara manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan menggunakan sumber daya yang tersedia. Teori ekonomi merupakan ilmu yang menjelaskan hubungan sebab akibat, pengertian, dan cara kerja dari sistem ekonomi, mencakup ekonomi mikro dan makro. Pengertian ekonomi menurut para ahli. Menurut Richard Gillespie, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang upaya pemanfaatan sumber daya yang terbatas dan langka dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia yang jumlahnya tanpa batas. Sedangkan menurut Adam Smith mengaitkan ilmu ekonomi dengan negara. Ia mendefinisikan ilmu ekonomi sebagai upaya penyelidikan terhadap kondisi penyebab dari munculnya kekayaan sebuah negara. Prinsip ekonomi secara umum. Prinsip ekonomi secara umum terbagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Prinsip produksi, 2. Prinsip distribusi, dan 3. Prinsip konsumsi. Prinsip produksi. Kegiatan produksi akan menghasilkan sebuah produk dan selanjutnya produk tersebut akan menjadi objek pemenuhan terhadap kebutuhan hidup manusia. Melakukan produksi adalah bagian dari prinsip ekonomi secara umum. Adanya produksi selain untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, juga untuk mendapatkan keuntungan yang besar, meningkatkan kesejahteraan, mengurangi pengangguran, dan lainnya. 2. Prinsip distribusi. Proses untuk menyalurkan produk kepada pasar agar bisa memenuhi kebutuhan hidup manusia ini adalah maksud dari distribusi. Adanya distribusi ini bertujuan untuk memastikan bahwa hasil dari produksi bisa sampai ke konsumen dengan baik. 3. Prinsip konsumsi. Konsumsi adalah upaya untuk menggunakan produk berupa barang atau jasa. Inilah tujuan akhir dari ekonomi tersebut. Pengertian ekonomi mikro. Ekonomi mikro sebagai cabang ilmu ekonomi mempelajari beragam variabel ekonomi dalam lingkup kecil seperti perusahaan dan rumah tangga. Ia mempelajari mulai dari variabel ekonomi yang lebih kecil atau konsumsi, investasi, dan tabungan. Pengertian ekonomi mikro menurut para ahli. Menurut Mary Marchman and William M. Snell, ekonomi mikro merupakan kajian terkait individu, rumah tangga, dan perusahaan pengambil keputusan dalam proses ekonomi. Sedangkan menurut David Moss, ekonomi mikro sebagai langkah penganalisisan sebuah keputusan yang dibuat oleh individu atau kelompok, mulai dari faktor-faktornya hingga pertimbangan akan biaya dan manfaatnya. Tujuan ekonomi mikro. Pada dasarnya, tujuan utama dari ekonomi mikro adalah untuk memudahkan suatu perusahaan dalam memahami kebutuhan konsumen. Meskipun begitu, ekonomi mikro juga memiliki tujuan lainnya, yaitu untuk melakukan sebuah analisis terhadap harga pada suatu produk yang akan diperjualbelikan. Bukan hanya harga produk saja, tetapi bisa juga diterapkan pada harga jasa. Untuk menganalisis apabila terjadinya kegagalan pasar, dengan kata lain, produk yang dipasarkan kemudian gagal bisa dievaluasi menjadi lebih baik lagi, sehingga mampu bersaing dengan kompetitor.
Pengertian ekonomi makro. Ekonomi makro adalah suatu cabang ilmu ekonomi yang pembahasannya tentang ekonomi secara keseluruhan, mulai dari perilaku, proses pengambilan keputusan, dan kinerja. Tujuan ekonomi makro. Tujuan ekonomi makro terbagi menjadi 5, yaitu 1. Meningkatkan pendapatan nasional. 2. Membuka lapangan pekerjaan. 3. Meningkatkan produksi secara nasional. 4. Mampu mengendalikan inflasi. 5. Menyeimbangkan neraca pembayaran. 1. Meningkatkan pendapatan nasional. Tujuan utama jelas untuk meningkatkan pendapatan nasional. Bagaimanapun juga, pendapatan nasional lah indikasi bahwa terjadi pertumbuhan ekonomi. Jika suatu negara tidak mendapatkan pendapatan nasional secara besar, maka perlu dipertanyakan dan perlu dikoreksi ulang. Semakin baik pendapatan nasional, semakin sejahtera pula masyarakatnya. 2. Membuka lapangan pekerjaan. Tujuan utama ekonomi makro adalah membuka lapangan pekerjaan. Semakin banyak lapangan kerja yang dibutuhkan, semakin masyarakat terserap. Ketika terserap, maka tidak ada kesenjangan ekonomi terlalu drastis dan pertumbuhan masyarakat pun stabil. Satu hal yang pasti, tentu saja angka pengangguran akan semakin berkurang. 3. Meningkatkan produksi secara nasional. Buku ekonomi makro secara tidak langsung akan membantu dalam meningkatkan kapasitas produk secara nasional. Salah satunya yang tidaklah mudah, perlu adanya evaluasi secara berkala. Semakin sering dilakukan evaluasi, pastinya akan mempengaruhi kekurangan dan semakin memberikan pengaruh positif dalam meningkatkan kapasitas produksi. 4. Mampu mengendalikan inflasi. Tanggung jawab atau tujuan lahirnya ekonomi makro tidak lain adalah untuk mengontrol permintaan barang atau jasa terlalu besar, atau yang akrab kita dengar dengan istilah inflasi. Misalnya, jika terjadi inflasi, maka pertumbuhan perekonomian pun juga akan berpengaruh pada terjadinya kenaikan harga barang. Kemudian bisa menimbulkan peningkatan pengangguran dan penurunan nilai mata uang. Dengan kata lain, ekonomi makro pun mengontrol agar tetap terjadi kestabilan ekonomi. Yang kelima, yaitu menyeimbangkan neraca pembayaran. Ini juga tujuan ekonomi makro yang sangat fundamental. Jika tidak bisa melakukan penyeimbangan neraca luar negeri, sudah dapat dipastikan kita pun akan mengalami kesulitan dalam membaca peluang. Jika neraca pembayaran adalah ikhtisar atau rangkuman transaksi, mulai dari rangkuman transaksi keuangan, penduduk luar negeri, pembelian, penjualan barang, jasa yang terjual antar negara, dan masih banyak lagi. Baik, mungkin sekian untuk video kali ini. Saya Rizal pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.